Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan membahas atau mengkaji buku atau kitab La Tahzan yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Ini merupakan salah satu buku terlaris di Timur Tengah. Ini juga penting sekali buku ini untuk kita kaji agar apa? Agar kita bisa meniru atau kita bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang disampaikan di situ untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki sikap optimis kita dan lain sebagainya. Kali ini kita akan bahas tentang cara menghadapi kritik yang menyerang kita, kritik pedas ya, yang menyerang kita. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 74 Allah berfirman, "Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli." Dan mereka mencela Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul dicela oleh mereka ya, dicela, dihina, dikritik dan sebagainya. Padahal Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia kepada mereka. Perhatikan ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Di ayat ini Allah Tuhan yang maha pencipta, Tuhan yang maha pemberi rezeki, Tuhan yang maha mulia itu mendapatkan cacian dan cercaan dari orang-orang yang bodoh itu ya. Kalau nggak bodoh ya nggak mungkin mencerca Allah, menghina Allah ya, mencaci Allah, nggak mungkin ya. Mereka itu bodoh dan tidak berakal. Kalau Allah saja yang pencipta, pemberi rezeki, maha mulia, itu mereka hina, juga Rasulnya, Rasul Allah itu juga mereka hina, apalagi saya, apalagi Anda ya, apalagi kita ini ya, yang manusia biasa ya, manusia biasa yang sering yang sering terpeleset dan salah. Kita ini kan sering salah, sering terpeleset, sering hilaf ya. Nah, apabila kita itu juga mendapatkan kritik yang pedas, kritik yang pahit dari mereka, juga kalau kita mendapat cemoohan, hinaan dari orang-orang bodoh seperti itu, maka bukankah itu memang sewajarnya? Bukankah itu memang sewajarnya? Itu maksudnya apa? Kita nggak perlu marah dengan keadaan seperti itu. Kalau kita mendapatkan hinaan, mendapatkan kritikan pedas, mendapatkan cemoohan dan lain sebagainya, itu kita nggak perlu marah ya. Itu menunjukkan dia yang melakukan itu adalah orang yang bodoh, tolol ya, tolol gitu ya. Wong Allah saja ya dihina, dicerca, Rasul saja dihina, dicerca. Bisa jadi mereka itu marah, mereka itu kesal, mereka itu iri kepada kita. Kenapa? Karena kita itu mengungguli mereka dalam hal apa? Dalam hal kebaikan misalnya. Mereka tidak mampu menyaingi kita gitu, dalam hal kebaikan. Mereka juga tidak mampu menyaingi kita dalam hal keilmuan. Mereka juga tidak mampu menyaingi kita dalam hal sosial. Mereka juga tidak mampu menyaingi kita dalam hal harta misalnya. Maka yang terjadi kebodohan itu tadi, yaitu mengkritik pedas, menghina, mencerca gitu ya. Jadi seperti itu yang mereka lakukan. Sampai kapan mereka lakukan itu? Sampai kita ini melepaskan semuanya ya. Nikmat dan karunia Allah itu lepas dari kita, sampai itu. Juga atau sampai kita meninggalkan semua sifat-sifat terpuji kita, meninggalkan nilai-nilai luhur yang selama ini kita pegang teguh. Kalau itu sudah hilang dari kita, maka mereka barulah berhenti mengkritik kita. Karena
Mereka menganggap kita sudah kalah dibandingkan mereka. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita kuatkan jiwa kita untuk mendengar kritikan-kritikan itu. Kita kuatkan jiwa kita untuk mendengarkan cemoohan-cemoohan itu. Untuk mendengarkan hinaan-hinaan itu. Dengan cara bagaimana? Kita lakukan cara yang terbaik, yaitu menjawab dan merespon kritikan mereka itu dengan menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan kita menganggap bahwa dia itu melakukan kritikan, menghina kita, mencerca kita, itu sebagai tanda penghormatan, ya. Tanda penghormatan untuk kita. Kenapa begitu? Wong dia itu nggak bisa menyaingi kita. Bisanya hanya seperti itu. Itu menunjukkan apa? Berarti dia itu secara tidak langsung menghormati kita, mengakui kita, kelebihan-kelebihan kita. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, perlu juga kita sadari bahwa semakin tinggi derajat dan posisi kita, maka kritikan itu akan semakin pedas, akan semakin pedas kita rasakan. Seperti yang disampaikan Nabi, bahwa semakin mulia seseorang, semakin kuat iman seseorang, maka cobaannya makin kuat. Sama juga, kalau kita derajat dan posisi kita di dalam tatanan sosial itu lebih kuat dari mereka, dan mereka tidak mampu menyaingi, maka kritikannya akan semakin pedas, semakin pedas. Juga untuk menghadapi mereka itu, mari kita ingat salah satu ciri-ciri ibadur rahman, ya. Hamba Allah, Tuhan yang maha penyayang. Di Quran surat Al-Furqan ayat 62, satu aja yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, dengan kritikan yang pedas, dengan cercaan, maka Allah menyuruh kita untuk apa? Ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Justru Allah menyuruh kita untuk mengucapkan salam. Itu menunjukkan apa? Pribadi kita itu memenuhi syarat apa? Ibadur rahman, hamba Allah dari Tuhan yang maha penyayang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus berusaha untuk memperbanyak keutamaan-keutamaan kita, memperbaiki akhlak kita, dan memperbaiki setiap kesalahan kita. Dan ingat, bila kita ingin diterima oleh semua pihak, jadi kalau kita itu tidak suka cercaan, tidak suka hinaan, tidak suka kritik pedas, dan kita hanya ingin diterima oleh semua pihak dan juga dicintai semua orang, juga terhindar dari celah, hinaan dan sebagainya, itu berarti apa? Kita telah menginginkan sesuatu yang tidak mungkin, menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi. Ingat, semakin tinggi posisi kita, derajat kita, maka hinaannya juga makin keras, kritikannya juga makin pedas. Makin pedas. Yang penting itu apa? Allah tidak menghina kita. Itu yang penting. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang ini atau kesempatan sore ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mempunyai mental yang sangat kuat, tahan terhadap kritikan, tahan terhadap hinaan, tahan terhadap cercaan. Yang penting Allah tidak menghina kita. Itu yang penting. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.